Orang kalau datang ke Wonosobo itu pasti tidak pakai kereta, Ya, tidak pakai pesawat. betul. Pakainya adalah kendaraan darat, daily worker Sementara, atau itu. Saya makan dulu. Saya bilang, begitu nanti hotel ramai kalian Ya. saya panggil lagi. Nah, untuk yang karyawan kontrak yang tetap itu Oke, jadi balik lagi teman-teman di Kedu TV bersama Bella di konten Jendela Bella. Jadi pada siang hari ini Bella bersama tim teman-teman Jendela Bella sudah berada di Kota Wonosobo, tepatnya di salah satu hotel di Wonosobo, yaitu Hotel Davam Wonosobo, dan berkesempatan untuk dapat ngobrol langsung dengan Bapak General Manager dari Hotel Davam Wonosobo. Selamat siang Bapak Doni. Selamat siang Mbak Bella. Ya, kabar baik Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih sekali Bella dan teman-teman bisa dikasih kesempatan untuk mengunjungi Hotel Davam Wonosobo. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Doni. Monggo. Terkait dengan hotel ini. Sudah siap Bapak? Siap. Oke, kita Dari santai kemarin aja siap, Pak ya. ya. Ya, mungkin yang pertama nih, Bapak Doni. Nggih. Kalau untuk Hotel Davam tersendiri itu konsepnya seperti apa sih Pak? Untuk Davam Wonosobo atau Davam semuanya? Davam Wonosobo. Oh, Davam Wonosobo. Yang jelas dari awal kita membangun Hotel Davam Wonosobo itu untuk gimana ya? Orang kalau datang ke Wonosobo itu pasti tidak pakai kereta, Ya, tidak pakai pesawat. betul. Pakainya adalah kendaraan darat, mau bis, mau mobil. Ya. Yang mana berarti dia ada semacam kayak faktor capek. Ya, Ya, setuju ya, capek Setuju, ya. Nah, betul. berarti konsepnya saya pengennya begitu mereka sampai di Davam Wonosobo, begitu buka kamarnya, brek, dia akan merasa apa? Nyaman. ya, Nyaman dulu yang penting. Nyaman, dia bisa istirahat. Setelah istirahat dia akan berpikir, besok aku mau kemana ya? ya. Nah, kebetulan karena di Wonosobo khususnya dan Dieng segala macam itu sangat kaya dengan tempat-tempat wisata. Bahkan ada contohnya yang si Kunir tuh harus dari jam 3 pagi atau jam 2 pagi harus jalan. Ya, mereka begitu sampai sini tuh istirahat dulu. Ya. Makan dulu lah biar nggak kelaparan, istirahat, besok pagi-pagi jus langsung ke atas. Dari atas mungkin dari si Kunir atau di mana turun mungkin ke candi, terus tempat-tempat lain yang bagus, baru dia akan balik ke sini ke hotel, bersih-bersih badan karena dari pagi pasti belum mandi kan, Betul. bersih-bersih badan, langsung bisa check out, sapi udah nyaman. Ya. Berarti letaknya strategis. Strategis. Betul, ya. Kemudian kalau untuk ini Pak, sekarang kan kita sedang mengalami era new normal ya. Ya, Kita oke. berbicara tentang pandemi COVID yang Ya. masih berlangsung sampai saat Masih ini. sampai sekarang. Makanya bawa Khususnya- masker ini. Ya betul, saya juga ada masker di sini. Nah. Untuk sektor pariwisata pasti akan terasa sekali dampaknya. Sangat paling besar, dampak terbesar. Di Hotel Davam Wonosobo ini sendiri, Ya. bagaimana sih Pak protokol kesehatannya? Kemudian penanganannya seperti apa? Ya, kita ada standarisasi dari DHM Corporate untuk protokol kesehatan. Juga kita koordinasi dengan dinas-dinas kesehatan terkait. Bahkan paling terdekat itu Puskesmas Kalianget ya. Ya, dari awal begitu tamu datang kita arahkan untuk cuci tangan dulu. Terus atau mungkin dengan hand sanitizer juga kita siapkan di depan. Terus kita cek suhunya. Begitu dia masuk ke reception, itu ada satu belangko. Ya. Nah, formnya itu kita akan ada pertanyaan di situ, Bapak pernah kemana saja? Pernah keluar daerah atau keluar kota? Sedang sakit atau tidak? Sedang sakit atau tidak? Detail. Ya. Nah, nanti di belangko itu ada tanda tangan beliau bahwa ini benar, dia menyatakan bahwa mereka sehat segala macam. Dan kalau umpama di belangko itu di keterangan itu ada sesuatu yang mungkin kita harus terpaksa memberitahu bahwa oh ini Pak, ini berarti Bapak sakit. Apakah kita akan bantu ada pengecekan yang lebih lanjut, kita akan bisa telepon ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat yang memang mereka siap kapan saja untuk datang ke bantu gitu. Iya. Kebetulan dari Puskesmas Kalianget sendiri
kapan aja dia bisa bantu untuk cek segala macam yang lebih detail mungkin ya, Ya. daripada kita sendiri yang cuma ngecek Pakai suhu itu. tubuh. Mereka siap. Ya. Salah satunya itu karena apa ya, jangan sampai tamu-tamu kami nggak nyaman. Ya. Karena Ya, pandemi ini ya Pak. ya justru itu Akhirnya kan mereka takut untuk menginap ke hotel ya Pak. ya alhamdulillah dengan kondisi itu semua tamu-tamu semakin kesini semakin nyaman. Mungkin di awal ya sempat semua takut, Ya. semua takut. Setelah kesini mereka bahkan sudah tahu standarisasi. Kita siapkan hand sanitizer itu di setiap lantai, Ya. dekat dengan lift. Jadi kapan aja mereka butuh Bisa ada. pakai. Jadi kita siapkan kan tamu kalau mama tidak bawa masker, kita siapkan maskernya. Jadi kalau ada tamu nggak pakai masker, Pak silakan diberikan free. Ya. Yang selanjutnya nih Pak, Iya. terkait setelah dengan era new normal ini ya, kemudian Ya. Hotel Dava Wonosobo itu kan pasti ingin memberikan beberapa promosi Ya. nanti di kemudian hari Iya, akan iya. seperti apa sih Pak itu Pak? Oh yang jelas gini, saya tidak pernah menjual hotel. Ya, Saya hanyalah menjual destinasi. oke. Karena apa? Kalau jual hotel ya hotel sama semuanya, kasure podo, AC-ne podo, ya toh? Ya, Kamar mandi sama. Tapi yang beda apa? Destinasinya gimana? Ya toh? Contoh, kita sudah menang Wonosobo karena apa? Destinasinya sudah top. Ya toh? Sekarang mungkin orang nyun sewu ke tempat lain yang kota besar mungkin akan mikir karena apa? Di kota besar pasti untuk urusan corona pasti nggak segampang di daerah tingkat 2. Lebih kompleks ya. Nah, akhirnya mereka larinya kemana? Ya ke sini. Banyak tamu-tamu dari Jakarta, dari Bandung, itu lebih seneng mereka overland kalau saya bilang, naik mobil ke sini. mampirnya ke sini. Iya, karena saya tanya, loh kenapa nggak nyun sewu ke tempat lain yang lebih banyak itu? Contoh nyun sewu Jogja ya. Ya, Mereka bilang Jogja belum sih. Mereka ya, bukan saya. ya, Dan justru karena dari pemerintah daerah Wonosobo sendiri dari awal mencanangkan bahwa Wonosobo itu sudah safe, hijau, ya. itulah justru promosi kita. Oh, betul. Tempat kita safe itu sudah promosi. Ya, Makanya kemarin waktu saya ngobrol dengan Pak Edi itu dari pariwisata, kuncinya adalah safe. Contoh simpel, si Kunir, protokolnya bener dan kuotanya juga bener. Bukannya kita nggak mau menerima rezeki orang di banyak-banyak wisata, tapi safe dulu. ya. Ada beberapa kemarin teman saya sampai bahkan dari sini udah berangkat jam 3 pagi. Sampai sana kehabisan kuota. Karena maksimal Karena cuma dibatasi. 800 kan? Iya. Itu. Dan saya senang karena apa? Ya benar-benar mereka protokolnya benar. Ya. Jangan terus cuma Cuma memikirkan agar ada pengunjung. Nah, itu terus lupa yang itu. dibiarkan, nah. Modal utamanya kita adalah aman, sehat. Ya. Udah. Itu aja dulu yang kita akan kasih ke ke orang-orang, ke tamu-tamu bahwa Wonosobo aman, sehat. Sudah. Itu sudah akan jadi promosi yang paling manjur untuk sekarang ini. Itu yang utama ya Pak? Yang utama justru safe. Karena apa? Begitu orang kita akan bilang, oke, Wonosobo safe, dia yang safe. Orang datang Pasti. dan alhamdulillah ya. Terbukti gitu ya Pak? Terbukti. Oke. Sekarang berarti sudah mulai ramai lagi nih Pak? Sudah, alhamdulillah sudah Tadi, ada kegiatan. Bahkan Ibu Menteri kemarin ke sini toh, Oh. Ibu Menteri KLH, Oh iya. ya itu Menginap di setingkat Ibu Menteri aja datang ke sini, percaya bahwa kita safe, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada beberapa juga dari tamu-tamu VIP kami ke sini dan mereka yang ngecek sampai ke terakhir ke Dieng juga kalau nggak salah di danau di Telaga Warna, mereka meetingnya. Oh. Dan itu yang saya jual karena apa? Ya. Menteri aja berani kok kesini Betul. sih. Kenapa yang lain tidak? Dan beberapa kemarin saya juga sempat jalan-jalan nyun sewu sales call ke beberapa tempat lain. Ya. Pertanyaan sama, sudah safe? Ya. Saya cuma jawab, Ibu Menteri aja udah kesini. Terus nggak safe dari mana? Ya udah mereka langsung oke. Saya kirim ke tamu-tamu kami. Gitu. Ya. Kemudian nih Pak, tadi di depan tuh Bella pas masuk itu langsung ngelihat ada tulisan tentang paket-paket yang ada Ya. di Hotel Dava Wonosobo. Ya. Itu baru ataukah memang
sudah ada lama itu Pak? Itu kita rubah. Oh, Jadi itu gini, dirubah. contoh ada paket apa itu menikah sah itu loh. Ya. Nah, karena apa namanya standar protokol kita itu nggak mungkin menikah sampai ribuan orang, Dibatasi untuk. dibatasi. Kita ambil lah mungkin ya 50 atau berapa pack saja yang memang standarnya dari kita 50% dari total kapasitas ruangan, ya kita absorb atau kita resep untuk kita ambil. Ya kita makanya bikin paket yang sebenarnya sih itu nggak murah, cuma ya apa namanya jumlah pengunjungnya yang nggak terlalu banyak. Ya. Dan itu yang justru nanti jadi apa ya, yang jadi challenge kita. Karena apa? Yang dulu kita bisa meeting sampai 200.000 orang, sekarang ya nggak bisa. Sedikit aja. Sedikit gitu. aja, tapi yang penting ya itu save Demi, dulu, iya. save dulu. Kalau untuk tamu kamar mungkin lebih aman ya, karena udah tersekat-sekat dengan kamar sendiri, dan kamar juga kita treatment sedemikian mungkin begitu tamunya check out kita semprot. Ya. Terus seatnya kita ganti semua seperti biasanya, terus apa kita meja kursinya kita juga semprot semua dengan disinfektannya. Jadi udah standar. steril ya Pak ya? Steril. Tamu yang selanjutnya. Iya. Jadi sangat kita apa ya namanya? Ya mungkin kalau untuk kami pengusaha agak lumayan terbebani untuk Terasa, biaya, iya. tapi ya mau nggak mau karena apa? Demi Yang penting kebaikan juga. kebaikan semua, keselamatan dan kesehatan semua. Ya. Terus nih Pak, Bella itu dengar ada program baru dari Hotel Dava Wonosobo, Ya. yaitu bebakaran. Itu setiap malam Sabtu dan malam Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu ya. Setiap weekend. Ya. Itu seperti apa sih Pak bebakaran itu Pak? Bisa Jadi diceritakan? sebenarnya konsepnya simple ya. Waktu itu tim F&B saya pengen membuat, Pak, gimana caranya kita bikin sesuatu keramaian atau sedikit apa ya namanya kegiatan di depan. Ya. Karena biar orang juga tahu bahwa oh Davam ada kegiatan, selalu biar kelihatan ada nyawanya lah. Ya. Nah, sempat terpikir adalah angkringan waktu itu. Cuma saya bilang jangan angkringan, karena kalau angkringan orang skupnya akan apa ya ke makanan itu aja. Terus gimana? Kalau cuma angkringan aja tapi tidak ada kegiatan kayak bikin barbecue kalau bahasa sana, terus biar baunya lebih kemana-mana, nggak akan menarik. Ya. Akhirnya oke lah, kalau kita bilang barbecue kan ketoke terlalu internasional ya. Betul. Kita bikin ya wis bebakaran tapi ala deso. Makanya kita kasih judul bebakaran deso, yang mana basicnya adalah dari angkringan itu kita ramu sedemikian rupa, kita bakar, kita kasih apa namanya bumbu-bumbu yang spesial dari kami, dan makannya juga pakai nasi pun dibakar juga. Jadi semua yang harus dibakar gitu. Itu all you can eat ya Pak? All you can eat. Makanya saya cuma ngitungnya gini, orang itu kalau makan tuh paling sepiro sih ya. Mungkin kalau yang ada yang apa over ya paling berapa sih. Nah kalau mama kita hitung rata-rata paling sekian. Nah taruhlah saya anggap itu costnya sekian. Saya pikir ya udah kita bikin pukul rata aja dengan 27.000 aja, bisa makan sepuasnya. Dengan berbagai macam. Dengan milih sak KB, terserah mau dipilih apa aja, asal jangan milih tukang masaknya. Oke. Lah itu dibuka untuk umum atau enggak tuh Pak Don? Untuk umum. Untuk umum juga, Untuk bukan umum. hanya pengunjung hotel aja. Enggak, untuk umum semuanya. Karena ya itu, saya cuma pengen dari habis maghrib sampai jam 8 atau 9, udah selesai. Kan itu jamnya orang butuh apa ya namanya, sesuatu untuk nongkrong, duduk atau ngobrol-ngobrol sebentar, udah selesai sudah. Tapi sekarang udah mulai ramai ini Pak. Alhamdulillah sudah. Kadang-kadang malah ada tamu yang saya pengen nongkrong juga, masih pengen itu. Akhirnya diteruskan di sini di U Cafe ini. Oh, karena itu cuma sampai jam 9 terus pindah ke sini. Iya, itu apa namanya, nanti kalau kelamaan nanti berantem sama apa yang parkir mobil itu nanti. Makanya udah sampai jam 9 selesai tutup, pindahnya ke U Cafe. Karena di U Cafe kan bisa lebih lama, ada kopi, bisa apa namanya, kalau rokok juga bisa di sini karena memang smoking. Jadi kalau di Dieng tidak ngeropi dan tidak ngerokok, apa kata dunia? Oke. Ya toh? Ya betul. Nah, karena di Wonosobo ya kudu ngopi, nek iso kudu ngerokok. Ya. Dan saya ternyata pelajari bahwa ternyata merokok nggak cuma milik laki-laki kalau di Wonosobo. Oh ya.
Saya sering melihat di petani-petani di atas, ibu-ibu dengan santainya habis ngelinting ngerokok. Saya tanya, Bu, nggak takut kesehatan? Nah, nek umpama mati kademen piye le? Mendingan ngerokok. Ya wis, manut Bu. Iya. Kemudian selanjutnya ya Pak ya. Nggih. Kalau untuk apa ya spesialnya gitu, Ya. keunggulan dari Hotel Dava Wonosobo dibandingkan yang lain, spesialnya itu apa Pak? Sebenarnya enggak sih, spesialnya cuma satu, Apa tuh Pak? hospitality-nya. Hospitality-nya. Karena apa? Hotel mau sehebat apapun, sebagus apapun, tapi kalau umpama pelayanannya tidak bagus, Ya. terus tidak menjaga kesehatan, terus apa namanya tidak warm atau tidak hangat kepada tamu, ya tidak akan ada apa-apanya. Ya. Kuncinya cuma itu, namanya hospitality. Orangnya harus punya nyawa. Saya terus terang membuka hotel ini tidak langsung jadi satu lantai dulu, dua lantai dulu. Mungkin teman-teman di Wonosobo tahu hotel Rung Dadi dibuka ya Dava Wonosobo. Ya. Tapi yang saya pentingkan adalah apa? Nyawanya dulu. Dan saya bisa alhamdulillah terbukti kan, bayar pun mungkin belum jadi semuanya, tapi tamu tetap masuk. Karena apa? Ya nyawanya itu. Saya cuma berpegangan pada prinsipnya gini, bayi itu dikasih nyawa, dihembuskan nyawa itu sekitar 4 bulan kalau nggak salah. Masih gumpalan itu Pak? Masih gumpalan, tapi sudah punya nyawa, dia bergerak. Burung ono bentuke. Nah, saya juga mau mengikuti bahwa bentuk irungono ya kudu ono nyawane. Iya. Daripada nanti begitu sudah jadi, bayi ini jadi Iya. ternyata gantengnya banget, ayune banget, begitu keluar rano nyawane. Kan lebih nyesel ya. Iya, kecewa. Kecewa pasti. Makanya saya bilang nyawanya dulu aja. Ya. Nanti begitu sudah keluar alhamdulillah ganteng atau itu ya sama nyawane, malah mungkin wis dia udah lincah, langsung melayu, langsung bisa ngobrol gitu. Ya, itu yang penting buat saya. Nah, itu filosofinya itu aja sih. Memangnya pembangunannya sendiri ini belum selesai nih Pak? Masih ada yang Masih setengah. masih setengah? Karena nanti kita akan nambah lagi sekitar 50 kamar di belakang. Dan nanti lobinya bukan di depan, di belakang. Oh, malah di belakang. Jadi nanti tamu langsung masuk Langsung ke belakang. ke bawah. Oh. Nah, nanti lobinya di sekitar dekat air terjun sana. Jadi nanti masih ada 50 kamar lagi di belakang, terus itu modelnya nanti ngambang. Jadi dia pakai beton. Ya. Betonnya nanti kita lapisi kaca, jadi nggak kelihatan ada beton di situ. Di atasnya bangunannya itu seperti terbang. Terus ada lorong-lorong yang menghubungkan antara beberapa bangunan. Kalau nggak salah 1, 2, 3, 4, 5 bangunan lagi, misah-misah gitu. Jadi monggo dibayangkan, karena mesti aku ada ilmu metok apalagi. Tapi kayaknya bagus banget ya Pak kalau dijadikan. Ya karena saya tidak mau merubah lantai tanahnya, saya nggak akan nguruk lagi. Saya pinginnya di bawah itu apa adanya, ya pohon, ya belukar segala macem. Monggo, tapi kita cuma main di tiang aja. Belukarnya kita biarkan, pohon-pohonnya di bawah kita biarkan, kita rapikan aja. Jadi bangunan itu di atas pohon-pohon makanya jadinya. Dan sungainya justru itu adalah yang menjadi tempat yang paling indahnya di situ. Orang nanti bisa turun ke bawah untuk di pinggir sungainya itu untuk menikmati arus airnya segala macam. Nature. Alam. Dan view ke belakang kita kan juga hutan, itu tanah perhutan nih. Ya itu justru yang akan jadi strong. Nah, kenapa kita lobinya di belakang? Ya karena itu begitu orang masuk, lobi lihatnya adalah hutan. Ya. Dan tidak ada AC. Oke. Terbuka. Iya. Jadi nek kudanan, ya kudanan. Kena angin. Iya. Adem banget, apalagi kalau bulan Juli, Agustus. Ada orang check-in pakai jaket itu. Sampai derdek ya Pak ya? Iya. Kalau saya sih udah kebal. Iya. Berarti ini pembangunan ini masih dijalankan sampai sekarang atau masih? Oh. Sekarang kita menyelesaikan dulu ballroom. Ada di bawah kita ballroom kapasitas 1.500-an lah. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang mau bikin konser, mau bikin menikah, kita siapkan di bawah. Dan itu base-nya adalah batu. Jadi tidak ada tembok, semua batu. Semua batu, lantainya batu, dindingnya batu. Idenya dari Pak Doni sendiri? Oh enggak. Kebetulan arsitek kami dari Singapura ya, dari Red Plus. Itu yang ngasih ide begitu, dan dia benar-benar mengambilnya itu ya benar-benar alam. Ya. Dia nggak mau tembok cat, enggak, batu.
Enggak yang modern gitu. Enggak. Batu sampai itu dinding-dinding itu batu semua. Nah, nanti mungkin kalau monggo tim apa namanya mau lihat ke bawah silahkan. Tapi kalau mau lebih enak lagi ya mungkin perkiraan saya 2 bulan lagi lah aja. Dan saya juga punya restoran satu lagi di bawah. Namanya Anting Resto, itu view-nya langsung ke sungai. Mungkin kalau sering ke Bali Pak kan lihat iki koyo Bali ya. Padahal ini di Wonosobo. Dan nanti saya juga ada yang namanya pool lebar. Jadi nanti ada kolam renang yang di atas sungai gitu. Jadi apa namanya? Infinity. Di atas gitu. Nah, itu di sebelahnya nanti saya jualan makanannya bukan pakai kursi. Orang kan biasanya di kolam renang pakai kursi gitu ya, panjang ya. Saya enggak, kasur. Bed. Mungkin kalau pernah ke Bali ada yang namanya restorannya itu kasur, ada anduknya yang gede itu. Nah, orang makan ya di kasur. Kalau mau pengen berenang tinggal berenang, makan lagi di kasur. Saya jualnya bukan makanannya, kasurnya. Ya, taruhlah gampang. Saya jual 350 atau 400. Orang mikir mahal. Enggak, karena begitu bayar 400 dapat makan. Sambil menikmati kolam renang, sambil menikmati suasana alam, dia makan. Taruhlah umpama untuk berapa orang? 2 orang, 3 orang, 400. Udah bisa dapat suasana, bisa makan, bisa berenang. Akhirnya jadi apa? Murah, nggak mahal. Coba kita makan biasa di warung atau di restoran biasa, 400 pasti mahal. Tapi begitu ke situ, wah. Yang mahal tuh view-nya ya Pak? View-nya, dan nanti pasti apa? Selfie-selfie, betul. Gitu. Kebutuhan sosial media. Yang jelas apa? Ya ongkos ke Balinya nggak usah kan 400-nya, di sini aja ada. Wonosobo aja. Nggak usah pakai pesawat ya Pak ya? Nggak perlu pesawat, harus rapid test segala macam. Pusing. Di Wonosobo saja. Ditunggu nanti kalau udah jadi ya Pak ya? Pasti. Pokoknya apa namanya kita selesaikan sampai akhir tahun. Oke. Jadi setelah pandemi kemarin, bagaimana sih Pak kiat-kiat dari Hotel Dava Wonosobo itu untuk survive gitu? Bisa diceritakan? Yang berat itu bukan setelah pandemi. Kalau saya terus terang percaya sama Gusti Allah ya. After pandemi kita lari. Saya selalu percaya. Nah, saya waktu itu ngobrol dengan owner saya, Pak, ada 2 pilihan. Tutup hotelnya, kamu pasti aman, nggak rugi, atau kita tetap jalan. Tapi begitu kita ada kesempatan, kita bisa lari duluan. Akhirnya pilih, kita jalan. Ya, itu tadi yang kita ngomong masalah nyawa itu. Nah, akhirnya saya bikin semacam kayak efisiensi. Mungkin beberapa teman-teman terpaksa saya rumahkan dulu. Yang daily worker atau itu. Saya rumahkan dulu. Saya bilang, begitu nanti hotel ramai kalian saya panggil lagi. Nah, untuk yang karyawan kontrak yang tetap itu saya bagi 2. 50-50. Karena saya juga tahu bahwa penggajian juga cukup besar toh. Saya ajak mereka ngobrol gimana kalau 50-50. Dan mereka setuju, oke kita deal, kita jalan. Alhamdulillah ya selama pandemi memang sepi. Yang kita hampir cuma bisanya ya bersih-bersih nunggu tamu. Ada beberapa tamu yang mungkin memang perjalanan atau tugas ya kita terima, alhamdulillah. Beberapa malah ada satu satu market yang buat saya lucu, yaitu dia jauh dari luar kota datang mau ketemu saudaranya di Wonosobo, nggak bisa masuk ke desanya. Karena akhirnya luar kan ditutup semua desa itu. Nah, akhirnya mereka punya ide, ini nginepnya di hotel, yang dari desanya yang datang ke hotel, ketemunya di sini. Itu salah satu market malah. Ya mungkin nggak banyak tapi itu cukup lumayan. Terus yang kedua ya beberapa dari petugas-petugas medis ya, mungkin dari dokter atau apa yang memang ditugaskan untuk mengecek ke sini ada menginap. Terus saya cuma berharap waktu itu ya ini cerita saya mungkin Lebaran. Ya mohon maaf mungkin saat itu saya pikir kalau Lebaran mungkin ada beberapa tamu yang nekat datang, tapi ya memang benar pemerintah daerah Wonosobo mengetatkan orang masuk keluarnya sangat bagus. Sangat bagus karena kedepannya lebih baik. Waktu itu di Lebaran ya kita cuma 1-2 kamar. Kosong, benar-benar kosong. Dan saya yang berpikir mungkin ada orang yang nekat datang, ternyata tidak.
Dan itu saya acungi jempol. Apa namanya? Ya benar mereka itu mengetatkan. Menjaga Karena yang sekali. ditakutkan kan setelah pas lebaran itu kan Iya. perubahan atau perputaran manusia nggih. Nah, itu yang akan malah bisa tambah meledak. Ya, saya bilang oke, memang kita harus begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya berharap setelah lebaran selesai, ternyata alhamdulillah setelah lebaran kan sudah mulai kelihatan bahwa di di Wonosobo tidak terdampak, ada tapi nggak meledak. Iya. Ya, alhamdulillah mulai kelihatan. Sampai kemarin satu-satunya berita yang membuat saya senang sekali adalah pembukaan tempat wisata per 1 Agustus kemarin ya. Itu yang membuat saya semakin optimis, ke depan pasti lebih baik. Iya. Biarpun protokol atau gimana itu harus kita jalankan, karena info dari pariwisata itu adalah kemungkinan waktu itu malah September, ternyata malah maju ke Agustus. Dan Berarti membaiknya lebih cepat. ya semoga tidak ada masalah selama ini. Itu aja doa saya, tidak ada klaster baru atau apa. Itu aja sih kalau doa Berarti Hotel Dava Wonosobo tidak pernah tutup ya Pak ya? selama tidak pandemi? pernah, alhamdulillah tidak pernah survive. survive. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Saya bisa memperkerjakan karyawan-karyawan saya lagi. Ya. Dan cita-citanya saya cuma itu, karyawan saya kembali bekerja, karyawan semuanya bisa bekerja dan kembali ke gaji yang utuh. Karena buat saya kebahagiaan saya adalah saya melihat staf saya atau karyawan saya hidupnya normal, sehat, bisa membahagiakan keluarga mereka. Itu yang membuat saya happy. Ya. Itu aja sih. Ya. Terima kasih banyak Bapak Doni. Saya mendapatkan banyak sekali informasi dan pelajaran. Pelajaran penting ya ternyata Bapak Doni, luar biasa. Buat teman-teman juga pesan dari Bella adalah kalau mau liburan tetap stay safe, jaga kesehatan. Nginep di hotel nggak apa-apa ya Pak Nggak ya. apa-apa, yang kita penting siapkan. tetap protokol kesehatan diutamakan. Tetap. Dan menginap di Hotel Davam Wonosobo. Kalau ke Terima Wonosobo kasih. ke sini ya Pak ya. Siap. Yang di sini hospitality nomor satu. Oke. Jadi teman-teman Jendela Bella jangan lupa tetap subscribe, klik tombol lonceng untuk update terus video-video terbaik dari kita, dan klik tombol like. Jangan lupa komentar yang positif, berikan kami masukan agar kami bisa memberikan video-video yang lebih baik lagi. Oke? Oke. Makasih Pak Doni. Terima kasih Dadah dulu Mbak ke Bella. kamera. Dadah.